Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, saya Zain Muhammad Hasan dan NRP akhir 035. Saya dari kelompok B12 dan saya di sini akan mendemokan sebagai praktikan pertama. Jadi mungkin untuk soalnya ini ya. Nah, yaitu di sini untuk job desk saya sendiri adalah pokoknya aku harus bisa bikin dulu VM pakai multipass dan nanti bakal diakses pakai SSH. Kemudian untuk tugas-tugasnya yaitu setup Docker sama Node Ansible-nya. Jadi nanti aku bakal kayak nge-download Ansible-nya, habis itu kayak inisiasi folder-folder, habis itu ngisi-ngisi juga kayak di inventory YAML, habis itu bikin role baru Docker, kemudian harus bisa nge-ping pakai Ansible, sama bikin playbooknya ngapain aja dan apa aja nanti tugas-tugasnya ada di sini. Yaitu eh, menyiapkan playbook utama untuk semua node inventory role khusus instalasi Docker. Jadi semua yang digunakan Docker nanti bakal dimasukin ke playbook dan kemudian akan dikerjakan oleh Ansible. Selanjutnya nanti di akhir buat validasi adalah harus bisa login ke SSH tersebut dan lakukan Docker Hello World. Oke, mungkin seperti itu untuk tugasnya. Kalau nambah lagi langsung aja. Jadi yang pertama untuk setup multipass sendiri, uh, untuk setup multipass sendiri tuh kemarin aku udah nge-setup, tapi nge-setupnya dari Windows PowerShell. Kenapa? Kalau dari WSL agak susah untuk ininya konfigurasi VM-nya. Ya, di sini intinya untuk script untuk bikin multipass itu seperti ini. Jadi, bentar. Nah, di sini mirip aja kayak yang di modul ya, di apa namanya, di modul di GitHub. Cuma di sini bedanya aku nambah network WiFi. Kenapa? Karena kalau nggak pakai ini nggak tahu kenapa IP-nya itu nggak pernah muncul. Nah, tapi karena aku udah nge-launch semuanya, bahkan udah jalan juga, jadi aku tinggal list aja buat validasi. Nah, jadi di sini kalau kita lihat sudah ada dua yang running ya, Node 1, Node 2 dengan IP-nya ini, dan ini adalah IP Docker-nya. Oke, langsung ini udah oke, berarti VM yang Node sebagai nanti bakal jadi target kita juga untuk masukin Ansible-nya. Selanjutnya di sini kita ini ya, apa-apa aja sih yang harus dilakukan di WSL. Nah, yang pertama siapin folder dulu. Ini aku taruh di root aja. Sebelum bahas terkait struktur folder, mungkin apa aja yang perlu download dulu ya. Jadi yang pertama update sudah biasa, dan kemudian di sini kita add repository, dan kemudian kita ini nge-upgrade untuk yang PPA-nya Ansible seperti itu. Jadi karena aku udah lakukan mungkin nggak perlu. Dan kemudian untuk download Ansible sendiri tinggal apt install Ansible. Nah, seperti ini untuk kalau mau anunya. Typo guys. apt install Ansible. Nah, kayak gini. Udah typo ternyata Ansible. Nah, pokoknya itu di sini itu setelah kita download, kita tinggal verifikasi aja kayak Ansible version. Nah, kalau misalnya versionnya sudah muncul, artinya ini sudah siap digunakan. Jadi untuk downloadnya sebenarnya Ansible aja guys, buat nanti untuk praktikan selanjutnya. Kemudian tuh di sini VM-nya itu udah. Oh iya, buat yang IP tadi, ini jangan lupa dicatat, nanti bakal kita masukin ke konfigurasi. Oke, mungkin selanjutnya itu karena kita akan mengakses via SSH, jadi kita bakal ngebuat SSH key-nya untuk anunya seperti ini, scriptnya. Jadi di sini menggunakan SSH key generate, dan itu akan membuat key berupa acak, dan nanti disimpan di sini di root ssh/id.rsa. Seperti itu. Tadi kan aku udah lakuin, jadi mungkin aku tinggal cat aja ya buat validasi kalau misalnya mau dibuat. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini.
ini adalah key, kalian copy semuanya. Kemudian fungsinya apa? Jadi kalian kembali lagi ke PowerShell. Habis kembali ke PowerShell, kalian ini akses multipassnya clear dulu. Nah di sini, jadi kan kalau kalian lihat di sini, ini kode apa? Jadi ini multipass. Terus kita multipassnya itu kita access atau kita akses, kita masuk ke node pertama. Habis itu kita melakukan jalanin komen yang dimana kita bakal bikin folder .ssh, terus kita masukin public key, dan public key itu taruh dengan key kalian yang udah kalian tadi, yang udah kalian bikin di sini. Ini kalian copy paste, cuma balik lagi kan aku udah inisiasi juga, jadi nggak perlu lah 2 kali. Pokoknya aku kerjain aja. Habis itu di sini juga nanti kita taruhnya di ini ssh.author-key dengan izin atau aksesnya itu di 700 atau full akses buat root, tapi yang lainnya nggak ada akses sama sekali, dan cmod 600 juga untuk di SSH authorizer-nya. Oke, mungkin seperti itu ya. Ini berlaku juga untuk Node 2. Jadi kalian Node 2 bikin lagi kayak sama, scriptnya sama, coba ininya sama, public key-nya sama. Cuma nanti kalian untuk Node 2 ya udah kalian tinggal ubah aja ya Node. Ini kan yang tadi Node 1, nah kalian nanti ubah ke Node 2 seperti itu guys. Selanjutnya pokoknya kita langsung validasi aja lah di sini. Aku bakal langsung SSH untuk yang node pertama dulu, yang IP-nya ini 167. Nah ini sudah masuk ya, udah masuk, jadi kan bisa ngapa-ngapain aja di sini kan, bisa mau bikin folder atau mau melakukan sesuatu juga bisa di sini guys. Cuma karena ini belum dipakai, kita keluar dulu. Begitu pula untuk tes SSH untuk node 2. Kita tes dulu sebelum kita melakukan Ansible. Ini udah masuk juga, kita exit lagi. Setelah itu waktunya kita bikin folder, masukin code. Tapi karena aku udah sekali lagi aku udah ngelakuin, mungkin aku bakal jelasin aja ya apa yang udah ditulis dan ngapain aja itu. Pertama untuk apa sih namanya, strukturnya. Untuk strukturnya itu kayak gini, inventory, yang dia itu fungsinya adalah sebagai pendeklarasi lah. Jadi nanti Ansible-nya itu apa aja IP-nya dan segala macam. Role-nya itu nanti service, lebih ke service-nya sih ada apa aja. Coba karena aku di sini cuma disuruh install Docker, jadi nanti role-nya itu cuma Docker, yang dimana ada task sebagai list-list apa aja yang bakal dikerjain, dan handler itu sebagai handler kalau misalnya nanti dipanggil dari task dengan itu. Dan site.yml itu adalah isinya adalah file-file untuk bukan file-file, adalah perintah-perintah yang dasar aja. Langsung kita masuk aja ke code-nya sebentar aja ini. Nah kalau kalian lihat di sini, ini cuma ngasih nama, terus kayak ini kayak dilakuin ke semua host. Jadi nanti ya karena hostnya Docker, nanti bakal laku ke semuanya untuk role yang Docker kayak gitu. Ini cuma site. Yang penting lagi inventory ya. Nah ini yang aku bilang kayak deklarasiin IP-IP-nya itu. Jadi di sini kita ada node 1 sama node 2 kan namanya. Nah ini IP-IP-nya supaya dia paham apa sih itu Ubuntu. Habis itu key-nya di mana sih tempatnya, di sini di root SSH ID RSA. Lanjut ke task dulu deh. Jadi di task ini ada 10 service atau 10 hal yang harus dilakuin. Yang pertama ya kayak hapus yang lama, hapus Docker lama dulu, nama-namanya ini. Habis itu ignore error yes. Jadi kalau misalnya ini gagal, ya udah ini bisa di-ignore aja karena ini enggak terlalu inilah krusial. Kemudian ini ada install dependency, ini install. Kemudian ini untuk membuat directory, patch-nya ini berupa directory atau folder dengan mode itu adalah izinnya ya, atasnya di 0755, atau root bisa ngapain aja, tapi yang lain cuma bisa nulis baca, cuma bisa baca dan nulis. Kemudian
kan ini yang ada ini lainnya, service lainnya kayak di sini buat repository. Habis itu nanti dimasukin ini, download dulu. Eh, Selanjutnya install Docker Engine, ini yang diinstal, nge-start. Habis itu apa ini? Add Ubuntu user. Oh, ini untuk Ubuntu user, ini buat reset UEFI, allow SSH, sama enable UEFW yang ini. Udah, untuk namanya itu handler cuma sedikit aja, yaitu cuma untuk mereset dockernya sendiri. Tapi untuk di main.yml ini belum dipanggil ya guys. Nanti kalau mau pakai ini harusnya dipanggil, tapi nggak apa-apa. Oke, ini udah semua. Untuk kode-kode udah dimasukin semua. Selanjutnya setelah masukin kode itu kita ke tahap terakhir, yaitu testing. Sebentar. Nah, kita bakal coba jalanin playbooknya aja ya, dari service semuanya itu kita klik dulu. Nah, jadi dia bakal playbook untuk apa sih yang di playbook ini? Ansible, site YML, Ansible, inventory YML. Nah, itu ini yang menjalanin. Nah, jadi sambil menunggu mungkin aku jelasin juga ya, ini ngapain sih sebenarnya. Jadi itu tuh kayak tadi kan kita udah lihat banyak service, tadi ada 10. Nah, itu tuh daripada kita login ke Node 2, itu sudah dilakuin semua sama si Ansible. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada install require dependency, oke. Artinya itu udah diituin. Udah di apa sih? Udah dikerjain sama Ansible-nya gitu guys. Kurang lebih membantu banget lah buat developer. Nah, kalau kita di sini oke 13 change 3 nggak ada yang fail ya, artinya oke lah, udah aman banget semuanya. Kita lihat lagi. Habis itu kita ngapain lagi nih? Selanjutnya kita SSH. Habis itu kita jalanin docker run hello world. Oke, ini buat validasi aja sih sebenarnya. Jalan nggak sih kayak kita ngelakuin SSH secara manual gitu. Hanya kita pakai docker hello world. Oke, tunggu dulu guys. Oke, berhasil ya hello from docker. Kita langsung keluar aja dulu. Terus kita masuk lagi, tapi yang ini yang 8.3. Habis kita samalah docker hello world. Oke, udah berhasil juga. Jadi mungkin ini adalah task terakhir dari saya sebagai perhatian 1. Kesimpulannya adalah untuk setup ini udah aman semua, udah bisa dipakai semua. Ansible udah jalan, SSH sudah connect. Habis itu ya udah ke download lah docker semua yang diperlukan. Jadi untuk praktikan 2 dan selanjutnya aku cuma mau bilang tinggal kalian ikutin aja konfigurasinya. Aku udah ngelist juga apa aja yang perlu dilakukan. Habis itu pokoknya kayak list inilah point to pointnya lah, semua dari awal sampai akhir. Bahkan untuk ngeinstall ininya apa sih namanya, multipass. Nah, untuk install multipass kayak gitu. Jadi buat aku dari praktikan 1 cukup sampai sana aja. Sekian, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatukul Biasniki, anak B023. Di sini saya berasal dari kelas B dan saya berasal dari kelompok B12. Nah, jadi di sini saya kebagian untuk setup backend. Nah, jadi kemarin ini teman saya yang praktikan 1 sudah men-setup buat praktikan 1 seperti apa, kalau lebih seperti ini. Mulai dari install Ansible dan lain-lain pokoknya di sini. Nah, sebelumnya mungkin aku sedikit ingin memberikan penjelasan sedikit di mana Ansible itu setahu saya itu kayak automation tool gitu, supaya nanti ini bisa menjalankan environment server, kemudian menyalin file aplikasi dan membuat konfigurasi yang ada pada Docker gitu. Nah, setelah itu bakal dilanjutkan sama Docker Compose setelah itu. Jadi mungkin kalau kemarin di project SUT itu saya juga pernah pakai Shuffle, di mana Shuffle ini kayak automation tools juga, di mana
ketika ada alert atau ada informasi gitu mengenai mungkin kayak port yang terbuka ataupun itu bisa diteruskan di shuffle dan bisa dikirim lewat email atau bisa diteruskan kemana aja sesuai yang kita mau di situ. Nah ini kalau lebih sama lah, Ansible itu kurang lebih seperti itu, jadi kayak automation tools bilangnya kayak gitulah. Nah tadi ini sudah saya setup juga sedemikian rupa, uh, punya perhatikan satu. Nah, jadi di sini sudah di tahap akhir di mana ini bisa hello from Docker dari Node 2 dan hello from Docker juga dari Node 1. Nah, dari Node 1 juga bisa ini hello from Docker juga. Nah, kemudian di sini mungkin agak sedikit zoom. Nah, ini juga sudah Node 1 dan Node 2 ini sudah benar gitu. Di mana di sini yang pertama allow SSH on port 22, enable UEFI firewall dan lain-lain gitu. Nah, jadi ini sudah saya setup sedemikian rupa, kemudian tinggal kita lanjut aja di bagian backend-nya gitu. Nah, jadi oke, sebelumnya kita kembali ke soal terlebih dahulu ya. Nah, jadi yang pertama itu di sini sebenarnya kita lihat dulu research soal mobil 3 ini ada apa aja, dan di sini sudah ada front end dan juga back end-nya gitu. Oke, kita lihat sedikit di front end ada injek struktur HTML dan ini, dan di back end itu ada yang namanya server.js sama package.json. Nah, ini sebenarnya sudah template dari Mas Amos lah buat soal contact with five code dan apa ya gitu lah. Nah, oke, setelah itu kita tinggal lihat soalnya terlebih dahulu, menyiapkan role baru khusus untuk deploy backend. Nah, ini sebenarnya tinggal merge aja buat role-nya. Nah, di sini saya sudah masuk ke Ansible project. Sebenarnya di sini saya sudah buat ya tadi sekalian sambil nah, jadi di sini sekalian tadi sambil nge-setup nomor satu juga gitu untuk praktikan satu tadi. Nah, di sini saya sudah ada sebenarnya buat nge-setup role backend sebenarnya tinggal merge aja gitu, dan perlu apa aja di hal tersebut. Jadi handlers, ls, nah ini masih kosong semua. Nah, jadi mungkin kalau kita cd ini masih kosong, masih nggak ada isinya gitu. Jadi ini masih handler, test, template, dan first itu masih kosong semua. Jadi sebenarnya ini tinggal buat file aja sih, tinggal merge doang. Dan kira-kira apa yang dibutuhin gitu. Nah, kemudian di sini setelah itu kita lihat lagi ini memikirkan variabel apa saja yang akan dibutuhkan masukkan ke program berikut dalam Flask atau Flow untuk khusus backend dalam inventor yang ada. Nah, jadi di sini kita harus memasukkan db name, db username, backend port, db password, dan dbt secret pada Flask itu sendiri. Nah, mungkin kita lanjut aja. Jadi ini sebenarnya ini sudah sebenarnya kalau kita mau manual juga bisa, tinggal cd kemudian aja. Saya bisa pakai cat eof juga bisa. Nah, tapi mungkin di sini aku ingin coba cd dulu aja. Cd backend, cd fast nano. Nah, kemudian kita isi apa, sebenarnya tinggal kita isi aja. Lanjutkan ini disuruh db name, db username, backend port, db password, dan dbt secret ya. Nah, kemudian kita lanjut aja di bagian sini, tinggal isi db name, db username, dan backend port. Kita yes saja, dan kemudian kita jalankan. Nah, jadi di sini tadi apa sih berbagai jalan di sini? Vars atau mau. Nah, tadi Vars itu sudah bisa kita isi dengan db name, db username, dan backend port. Nah, kemudian buat vol itu kita bisa isi db password sama dbt secretnya. Nah, kemudian kita isi aja misal apa ya, OB 123 konfirm password OB 123. Oke, tadi kita sudah masukkan passwordnya di password,
di passwordnya Office 123 dan JWT secretnya Office 123 ya. Kita lanjut aja. Nah, kemudian kita lihat apakah semoga berhasil atau enggak. 123. Nah, jadi di sini sudah benar ya teman-teman. Jadi di sini buat DB passwordnya Office 123 dan Office secretnya juga Office secret 123 atau JWT secretnya itu Office 123. Oke, setelah itu kita masuk aja di bagian tadi kan disuruh apa? Ini bagian 3, Malaysia source code backend yang diberikan Anda menyiapkan dokumen untuk build backend. Mungkin ImageNode akan membantu untuk build backend. Nah, tadi kan sebenarnya di sini backendnya sudah di-set itu butuh server JSON package sudah di semua. Nah, ini sebenarnya tinggal kita copy saja dalam file ls dulu titik nah ini ada backend.smc. Nah, ini tinggal kita copy saja sebenarnya. Kan sebenarnya ada di Mas Amos tadi. Coba kita lihat tadi di Mas Amos WPS. Ya, tinggal kita fokus aja. Sudah. Oke, setelah itu kita jangan lupa buat juga di package.json-nya juga. Kita coba juga. Ini juga kurang sudah sama. Nah, setelah itu kita juga jangan lupa juga buat bagian docker file juga. Oke, jadi di sini sudah buat yang nomor 3. Setelah itu buat yang nomor 4 kita disuruh menyiapkan template Jinja untuk env dan docker compose.yml. Tinggal kita siapkan saja template Jinja. Jadi Jinja itu ya semacam dari Postgre gitu ya. Setelah itu tinggal kita juga tadi menyiapkan dan docker compose.yml tapi dengan Jinja. Ini juga sama. Nah, setelah itu ini sudah dalam perkara yang sudah diperiksa sebelumnya dan buat playbook yang mampu membuka port backend sesuai backend port, mampu menjalankan backend dengan docker compose. Postgre itu database, service backend yang sudah menggunakan file dan healthcare untuk menggunakan berita ORI. Ini URL harusnya. Oke. Cek menggunakan berita ORI. Oke, nanti kita lihat dulu aja ya. Sini buat playbook. Nah, kemudian kita tinggal buat playbook aja. Jadi ini sebenarnya kita harus dibuat di bagian role backend-nya. std roles dan std backend. Ya, kita harus buat di bagian sini kan ini masih ada beberapa yang kosong ya, makanya di sini kita perlu tambahin beberapa file. Jadi yang pertama itu di sini ada main.yml. Ini beberapa yang diperlukan ketika men-setup server backend gitu. Nah, setelah itu ini benar. Nah, setelah itu sudah selesai, lanjut kita isi bagian Angelers. Jadi template tadi berisi Jinja dan First itu berisi tadi yang ada DB username dan lain-lain itu. Yang belum tinggal Angelers. Nah, sudah selesai. Nah, tadi dikatakan
tadi kalau kita lihat di bagian awal tadi, gimana ya? Bentar. Yes. Saya di sini. Jadi sebenarnya di sini copy docker file to home. Nah, ini bisa dilihat sendiri bahwa sebenarnya di destination-nya itu di backend garis miring docker file ya. Makanya di sini perlu kita bikin di bagian rows-nya folder lagi yang bernama folder file gitu. Makanya di sini yang kita yang awalnya ada di ls di bagian masih di rows ya, jadi nah di sini di bagian backend.src ini beberapa perlu kita copy lagi di bagian rows tadi itu. Kita tinggal copy aja, ini juga sama, pokoknya dari 3 file itu perlu kita copy. Kita cd rows, cd lagi, cd files, enggak ada yang kan, cd rows, cd file, cd backend dulu, cd file, kita lihat tree, ini sudah ada beberapa hal yang diperlukan. Jadi sebenarnya tadi backend SRC itu cuma dari source yang dikasih Mas Amos gitu. Jadi itu sebenarnya cuma backup aja. Jadi sebetulnya itu kita tetap jalani di raw gitu. Kan di sini sebenarnya kita misalkan gini deh. Jadi biasanya dalam skala besar kan itu emang ada kalau yang masing-masing. Nah, ada maksud dari soal itu, makanya di sini yang pertama itu disuruh nge-setup dari apapun yang dibutuhkan oleh backend dan juga front end-nya. Makanya di sini buat rows saya itu kita fokus di sini aja. Sebenarnya kita mainnya itu di sini saja gitu, di rows buat row ini. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Di sini perlu kita update juga di mana set.yml-nya. Kalau kita lihat tadi soalnya melakukan modifikasi pada playbook utama, jalankan role khusus backend kepada grup backend. Nah, jadi kan playbook utama yang sudah dibikin Z tadi itu belum ada yang namanya menyalakan backendnya. Makanya di sini kita perlu modifikasi hal itu. Nah, di sini subdocker. Nah, ini kan buat subdocker dan ini deploy backend. Nah, roles di mana? Roles di backend kan baru ada roles backend dan juga roles docker. Nah, di mana tadi dan itu berperan sebagai roles docker dan saya di sini berperan sebagai roles backend. Oke, kita enter saja di sini. Nah, setelah itu kita lihat dari struktur panelnya di sini. Kita lihat cd, Nah, dari sini sebenarnya udah kelihatan. Jadi sebenarnya di sini kita kesampingkan dulu hal ini. Jadi sebenarnya ini cuma buat backup aja sih, soalnya kan ini yang ada dalam soal ya. Dan di sini kalau saya backend, ini ada file, local file, package.json dan server.js. Dan tulisnya main.yml dan tes juga sama main.yml. Sedangkan template ini sesuai yang dibilang Mas Amos tadi, yaitu docker compose.yml berbentuk jinja dan ini env-nya juga jinja. Faxnya itu main sama fold, di mana fold ini buat menyimpan dari username sama password aslinya tadi itu. Nah, kemudian kita lanjut aja di sini, kita tinggal apa tadi? Sebelum mengakhiri tugas Anda, memastikan semua lancar, Anda ke check dan ke register user. Nah, tadi kan itu kan sudah kita buat otomasinya, makanya di sini kita perlu eksekusi juga.
Nah, jadi di sini dari yang pertama Ansible Playbook itu kayak playbook utamanya yang sudah dibuat sama Zen tadi. Kemudian di sini Ansible Project Inventory.yml di mana ini kayak daftar server yang sudah diisi dalam inventory.yml. Kemudian di sini Ansible Project site.yml itu dari playbook utamanya. Kemudian di sini buat assault password. Nah, ini buat apa ya, kayak minta password kan tadi kan di sini ada main.yml. Nah, setelah itu kan kalau kita enter nanti pastinya kita itu perlu masukkan password yang ada di main.yml tadi. Makanya di sini vault yml data dari vault yml-nya itu baru keluar dari situ. Saya enter saja. Nah, kan di sini minta vault password soalnya kita jalan ini gitu. Ketika kita nggak jalan ini maka ini nggak akan terjadi. Nah, di sini tinggal isi saja ob123. Nah, ini tinggal kita tunggu saja. Ini mungkin agak memakan waktu ya, soalnya tadi yang buat nyanyi aja itu cukup lama. Nah, di sini tadi agak stuck itu sebentar. Ini di start install Docker Engine sama start and enable Docker service. Ini kita tunggu aja nggak apa-apa. Di sini sedikit disclaimer juga, di sini saya juga pakai hotspot juga. Nah, soalnya nggak tahu kenapa wifi tadi itu lama banget wifi-nya. Jadi di sini sebentar saya pakai hotspot juga. Sebenarnya tinggal tunggu saja dan pastinya nanti di akhir kita testing.
mungkin di sini bisa saya pause saja, nanti setelah selesai akan saya lanjutkan untuk uji testingnya biar gak kepanjangan juga videonya. Nah, tadi saya sempat beli kuota, makanya di sini mungkin agak bisa lebih cepat, dan di sini saya ulangi lagi isolasi sebentar di dekat komposan. Ini akan saya ulangi lagi dan kita tunggu saja di sini. Nah, tadi yang awalnya ngedeploy Dockernya atau ngedeploy dari langsung ke itu, nah di sini setelah itu dia bakal itu tanya Docker bagian atau Docker front. Oke, jadi di sini sudah selesai ya, Mas Mbak. Nah, sebenarnya di sini sudah ada health check sih sebenarnya. Mungkin kita health check lagi supaya lebih kelihatan gitu. Nah, kita belum masuk ke SSH dulu ya, harusnya masuk ke SSH dulu. Nah, kemudian kita baru health check. Nah, jadi di sini ada backend is up and running. Nah, kemudian setelah itu card health check, card register user, semua yang Anda lakukan dilakukan dalam sebuah video sebelum Anda berikan tugas berikutnya pada versi Anda yang lain. Oke, setelah itu kita coba register. Kita coba register dulu. Ini registrasi berhasil. Nah, kemudian kalau kita registrasi ulang dengan hal yang sama, nah username sudah digunakan, ini kayak error link saja seperti itu. Kemudian kita coba login. Nah, di sini login berhasil dan di sini terbentuk sebuah token. Nah, ini biasanya kalau kita sering main API Doc sama Postman itu sering lah, kalau udah destinasi kayak gini emang kalau udah berhasil login itu ada yang namanya kayak token unik gitu buat ngetandain sebuah usernya kayak gitu, Mas Mbak. Mungkin cukup sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk praktikan 3 akan dilanjutkan oleh teman saya Raihan Fahri Gozali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Fahri Ghazali, NRP 502702161 dari kelompok TKAB 12. Di sini saya akan membuat video demo pengerjaan untuk TKA modul 3 dan untuk soal praktikan nomor 3. Di sini setelah kita men-setup dari mengikuti praktikan 1 yang sudah dikerjakan oleh teman saya dan eh, men-setup back-end-nya untuk node keduanya yang sudah dikerjakan oleh teman saya juga. Sekarang saatnya saya menjalankan bagian saya, yaitu perhatikan yang ketiga dalam setup front end-nya. Jadi kita langsung saja coba kita kerjakan. Di sini saya sudah membuat MD-nya agar tinggal kita jalankan saja. Pertama-tama kita masuk ke eh, file inventory.yml. Setelah yang sebelumnya sudah kita masukkan untuk bagian back end-nya, sekarang kita coba masukkan untuk bagian front end-nya. Ya, oke, terus kita save terus.
Selanjutnya kita buat untuk role front end-nya dan isi-isi dari foldernya. Wait. Nah, terus kita bisa lihat dari sini aja. Untuk tree-nya sudah terlihat ya ada folder front end dan isi-isinya. Oke, langsung. Terus kita buat file HTML-nya. Di sini file HTML-nya mengikuti dari code drive yang sudah dibuat oleh yang membuat soal untuk template-nya. Tinggal kita sesuaikan saja. Sini kita nama index.html. Terus kita coba copy. Oke, terus kita save. Lalu sekarang kita buat file JavaScript-nya. Ini adalah untuk menyambungkan dari front end dan bagian back end-nya. Konfigure untuk API base URL-nya. Sorry. Terus kita lalu buat docker file-nya sekarang yang berisikan sebagai berikut. From Nix Alpine copy user Nix HTML. Lalu untuk Docker Compose ya kita buat juga dan kita isi. Eh, sorry, salah. Dan untuk varsnya kita coba kita bikin bagian main.yml-nya yang berisikan untuk sesuai di ketentuan soal yaitu portnya harusnya 3001. Ya pokoknya intinya untuk front end-nya untuk portnya adalah 3001 dan untuk back end URL-nya adalah 3000. Lalu untuk statusnya kita jalankan saja. Sorry. Untuk bagian main.yml di bagian task karena yang sebelumnya itu di bagian varsnya ya. Terus kita isi aja seperti ini. Terus kita masuk lagi kita ke site.yml. Nah ini isi tuh ini. Wait berarti. Oh ya berarti seharusnya ini sebelumnya sudah pernah saya kerjakan. Tetapi saya ya intinya untuk bagian yang front end yang di nomor saya kita seharusnya menambahkan yang terakhir ini yang deploy untuk front end-nya. Tapi karena sebelumnya sudah saya coba kerjakan dan sepertinya saya lupa ngapus buat membuat video demonya. Jadi sudah ada gitu. Jadi kita save aja. Lalu kita lanjut. Sekarang tinggal kita run. Oke, di sini kita masukin password sesuai yang ada di. Sorry. Oke, oke di sini masih kita jalankan untuk websitenya. Ntar jika sudah terjalankan, kita bisa melihat akses di ini untuk front end-nya. Nah, ini untuk bagian untuk connect ke back end-nya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita tinggal tunggu saja. Di sini saya akan pause terlebih dahulu dan menunggunya selesai. Oke, di sini saya sudah sudah menjalankannya nih, sudah terjalan untuk back end sama front end-nya. Di sini untuk agar kita coba buka back end-nya itu ke URL ini. Di mana di sini port 3000 dan di sini message-nya back end is up and running. Sehingga berarti sudah terfetch untuk front end dan back end-nya. Di sini kita coba ya, di sini untuk registrasinya. Misalkan namanya Asep, kita masukin passwordnya. Ya. Kalau kalau daftar, wait. Nah, register berhasil dan silakan login. Coba kita sini Asep. Dari sini kita masukin password saya tadi yang kita sudah masukkan saat register. Sorry.
Oh ini ada berarti. Ini sana nih. Nah ini misalkan saya sudah pernah login menggunakan username Raihan. Nah di sini kalau kita login kita berhasil kita bisa mendapatkan tokennya. Lalu misalkan kita coba registrasi pakai username yang sama ya. Misalkan Raihan dan passwordnya kita masukin. Nah username sudah digunakan. Ntar hasil outputnya seperti itu. Lalu apa lagi ya? Kita semua aja lagi berhasil registrasi duplikat gagal login salah. Oh misalkan loginnya salah. Wait. Nah misalkan loginnya salah. Misalkan Raihan tapi passwordnya gini. Password salah. Ntar menghasilkan output passwordnya salah. Kurang lebih begitu saja sih untuk demo pengerjaan praktikan soal nomor 3 untuk modul 3 TKA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.